Jadi kan FTV Ramadan ini udah tayang sekitar 10 episode ya sejak Ramadan kemarin. Gimana nih komentarnya soal episode-episode yang sudah tayang sejauh ini? Apakah sudah merasa puas dengan acting-acting yang kalian tampilkan? Atau mungkin ada yang masih merasa kurang nih, yang kedepannya harus diimprove lagi? Oke, jujur dari saya pribadi ya gitu. Dari saya pribadi, saya sebagai seorang yang baru bergabung gitu untuk FTV Ramadan yang penuh cinta ini, share paling kecil, bukannya sombong, bukannya apa, tapi paling kecil tuh 18 dan paling tinggi itu ada di abang kita, Bang Dude, itu luar biasa banget. Hebat. FTV Ramadan ini memang udah berhasil ya gitu, berhasil untuk di mata penonton gitu, untuk meraih sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Dengan share seperti itu di jam segitu itu luar biasa sekali, itu luar biasa banget, dan itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, patut bersyukur ya Mas ya. Dan Lafiki yang baru bergabung ya gitu. Kita kan awalnya worry juga ya gitu, agak khawatir juga gitu loh. Nyampe nggak ya gitu ke penonton gitu, nyampe nggak nih gitu loh. Tapi alhamdulillah nih gitu loh, hasilnya bagus, memuaskan untuk mereka semua dan penonton juga happy. Jadi itu kita bersyukur banget sih gitu. Nah, untuk Mas Eza sendiri kan ini pengalaman pertama ya Mas main sinetron religi? Enggak sih, kalau sinetron religi sebenarnya udah beberapa kali ya, oh gitu ya Mas. Lebih ke ustadz yang bandel dulunya sinetronnya. Oke. Kan benar-benar harus kayak titik komanya, bener nggak Bang Dude? Ya kan Lafiki? Kayak misalnya nyebutan ayat gitu kan ya, ayat dalam Al-Quran harus tepat, tidak boleh salah gitu. Jadi lebih strict ya Mas ya? Gitu ya, gitu, browsing dulu bener nggak nih yang di skenario sama nggak nih gitu. Nah kalau misalkan dalam mendalami karakter sebagai pria misterius ini gimana sih Mas caranya nih selama ini? Kalau saya sih gini, saya sih jadi diri sendiri aja, dan jujur dari hati. Kadang apa yang saya baca dari skenario tersebut itu nyampe gitu loh ke diri saya sendiri gitu. Jadi bukan hanya saya sampaikan kepada orang lain, tapi ternyata kata-kata tersebut itu masuk ke kuping saya gitu, masuk ke kepala, masuk ke hati gitu. Jadi secara tidak langsung itu mengingatkan diri sendiri juga gitu. Itu lebih ke self mirroring juga gitu ya gitu. Seperti itu gitu. Jadi ibaratnya apa yang saya sampaikan di saat kita mulai dari latihan, kita take gitu, itu aja nyampe ke diri saya gitu, apalagi ke orang lain. Itu alhamdulillahnya, itu salah satu ibaratnya kelebihan lah ya gitu, kelebihannya gitu yang menurut saya bersyukur banget gitu ya gitu, saya bisa memerankan pria misterius ini. Nah kalau Mas Lafiki sendiri kan sebelumnya pernah main di PPT ya Mas ya sebagai karakter Habib. Kira-kira ada nggak sih perbedaan dalam mendalami karakter Habib dengan karakter pria misterius di FTV Ramadan ini? Pasti ada ya. Kalau waktu Para Pencari Tuhan itu jadi Habib itu kan dia seorang ustadz muda. Nah kalau sosok misterius ini kan kita nggak tahu ini sosok misterius ini entah malaikat atau mungkin perantara dari Tuhan untuk mengingatkan manusia yang ada di bumi gitu kan. Jadi sosoknya kan nggak solid banget nih. Kalau Habib itu kan emang udah seorang ustadz gitu kan. Gitu. Jadi ya perbedaannya ya pasti ada. Mungkin selain itu karena di PPT dulu ada romansnya ya Mas ya. Kalau di FTV Ramadan ini pure religi aja. Sempat disebutkan nih ada perbedaan karakter dari ketiga sosok pria misterius ini. Kira-kira seperti apa sih perbedaan karakter pria misterius yang dibawakan sama Mas Dude, Mas Eza, dan Mas Lafiki? Mungkin boleh Mas Dude. Oke, kalau saya melanjutkan apa yang tahun lalu sudah saya mainkan. Jadi sedikit saya tambahkan tadi ya, bahwa pria misterius ini pada dasarnya adalah manusia biasa yang memang punya sesuatu yang ilmu yang lebih dibandingkan orang lain, di mana dia bisa mengingatkan orang-orang yang ingin dalam hidupnya itu ingin bertaubat lah, ingin hijrah menjadi lebih baik.
Nah, jadi kalau saya memainkan ini berusaha untuk senatural mungkin, kemudian tidak terlalu menggurui. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari tahun lalu, itu yang saya lanjutkan di tahun ini. Nah, tahun ini memang lebih berwarna dan lebih keren lagi karena ada dua sosok misterius yang gantengnya luar biasa yang memberikan support juga di FTV Ramadan. Nah, tadi setuju sekali sih mau garis bawahi yang kata Eza bahwa ceritanya dari FTV Ramadan itu ketika kita baca itu juga menjadi pelajaran buat diri kita pribadi saat kita baca itu. Jadi banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil sebagai orang yang memainkan saja kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini juga tersampaikan kepada penonton saat menyaksikan, juga bisa merasakan hal yang sama seperti apa yang kami rasakan. Apakah ada pengalaman menarik saat memerankan tokoh pria misterius di tahun ini? Mungkin bisa dijawab dari Mas Dube dulu, dilanjutkan Mas Eza dan juga Mas Rafiki. Silakan Mas. Yang menarik, kalau kita di FTV Ramadan ini kan kita selalu bekerja dengan tim yang berbeda-beda, dengan lawan main juga yang berbeda-beda. Itu buat saya satu hal yang sangat menarik sebenarnya. Nah, lawan mainnya bisa siapapun dan itu nggak sama setiap judul. Kemudian tim produksi juga berbeda-beda. Kemudian yang bikin menarik lagi menurut saya adalah ceritanya memang juga sangat menarik di tahun ini. Dibandingkan tahun lalu ini jauh lebih bagus lagi. Nah, jadi mudah-mudahan itu kerja keras tim di belakang layar, tim penulis, produser dan semua tim kerja, mudah-mudahan hasilnya bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau di lokasi dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini apa yang saya rasakan di tahun lalu juga sangat menarik sebenarnya, buka puasa di lokasi, kemudian bisa menghabiskan waktu banyak dengan teman-teman yang lain gitu ya, dan mudah-mudahan sinetron ini menjadi media dakwah yang bisa membawa orang ketika menyaksikan, tersadarkan tanpa harus menggurui seperti itu. Kalau dari saya pribadi yang berbeda ya gitu. Selama ini saya hanya bisa mendengarkan ya gitu, mendengarkan ceramah, dakwah ya gitu. Tapi sekarang di tahun ini dengan menjadi pria misterius ini, saya mengaplikasikan sebagai seseorang yang memberikan apa yang saya dengar sama ini ya gitu, yang mendengarkan tapi sekarang saya yang mengucap gitu loh. Ya. Saya memberikan nasihat pada orang lain gitu loh. Itu secara tidak langsung ya gitu loh. Kita memberikan seperti Bang Dude bilang gitu, ini bisa menjadi dakwah ya gitu untuk semua ya gitu loh. Untuk semua penonton SCTV pertama gitu, di Indonesia gitu. Jadi gimana ya rasanya gitu, selama ini saya hanya mendengarkan nasihat gitu, contoh kayak Bang Duda yang ngajakin pengajian gitu ya gitu, luar biasa banget gitu. Jadi selama ini saya hanya mendengar gitu ya gitu, dari Ustadz mungkin ya gitu, dari Habib mungkin. Nah tapi sekarang justru saya yang memberikan nasihat untuk orang lain. Jadi itu buat saya sih ini pahala secara tidak langsung ya gitu. Kalau saya hal yang menariknya itu bisa kenal dengan baru lagi di setiap judul yang berbeda-beda gitu. Jadi juga sebagai ajang silaturahmi kan, apalagi kita bisa tetap syuting di bulan puasa ini, karena menurut saya ketika kita tetap bekerja di bulan puasa pun insya Allah kan pahalanya bisa berlipat ganda. Amin ya Allah. Ya kan? Dan bisa ketemu dengan tim-tim produksi yang berbeda-beda juga, sama yang seperti Mas Bude bilang gitu. Dan memainkan tokoh yang bagus gitu, yang memberikan nasihat kepada orang, dan insya Allah mudah-mudahan nasihat yang disampaikan bisa untuk diri saya pribadi juga gitu, dan mudah-mudahan dari hasil ini bisa menjadi bukan sekedar menjadi tontonan tapi menjadi tuntunan juga untuk yang penonton.